selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho, RBTV Asli Jogja. Kali ini saya berjalan-jalan di wilayah Ring Road Selatan, tepatnya di selatan daerah Krapyak, Yogyakarta. Di sini saya akan mengikuti sebuah pameran yang bertajuk Reborn. Nah pemirsa, selamat mengikuti. Untuk acara yang berikutnya, pengantar Ketua Pameran Internasional Exhibition Reborn oleh Bapak Warli Harino. Waktu dan tempat kami persilakan. Beserta rekan-rekan semua, saya tidak banyak bercerita dan tidak dikatakan banyak oleh Mas Warli. Sesri itu apa, kemudian kelompok ini apa, tapi pada prinsipnya kami selaku ketua IKA Sesri cuma menjalin kerjasama, menjalin link. Ini suatu kesempatan, ada yang dari Amerika, ada yang dari Malaysia, Belanda. Itu suatu anugerah yang sangat luar biasa. Teman-teman kita, saya kira sudah internasional semua, sudah di mana-mana. Ini kesempatan bagi kita, link kita, marilah kita bersatu, marilah kita tunjukkan seni rupa khususnya di Yogyakarta akan lebih maju lagi dan akan lebih bersemangat lagi. Mas Nasirun, saya kira selamat, besok kita datang ke tempat Mas Nasirun semua ya. Sip, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Berdikari, yes, yes, yes. Toko Berdikari, yes, yes, yes. Pada malam hari ini saya ingin tahu perasaan Pak Agus ketika pada malam hari ini ada pameran Reborn ya. Artinya ini baru pertama kali ada ya? Saya melihat ini suatu yang luar biasa. Artinya dari tajuk pameran sendiri Reborn gitu, menunjukkan bagaimana mereka mempunyai keinginan yang kuat untuk lahir kembali terus-menerus. Ya. Nah, apalagi kalau kita lihat bagaimana mereka ini kan alumni Sesri. Nah, biasanya mereka kebanyakan meneruskan ke Akademi Seni Rupa waktu itu atau ke Sekolah Tinggi Seni Rupa. Kemudian sekarang dalam konteks pendidikan sekarang mereka bukan ke ISI. Jadi kita bisa melihat adanya komitmen yang kuat, komitmen yang kuat pada profesi yang mereka pilih. Dan kalaupun dalam perjalanan waktu ada yang tetap profesional di dunia seni rupa, kemudian juga ada yang mengembangkan diri pada profesi-profesi lain seperti misalnya Pak Akbar Linggaprana ini. Beliau kemudian menjadi militer. Tetapi komitmen ataupun panggilan jiwa pada dunia seni itu tidak padam-padam dan itu selalu ingin dilahirkan. Nah, dalam proses aktualisasi kemudian mereka melakukan konsolidasi di antara para alumni, kemudian membuat pameran ini merupakan satu energi yang baru dan luar biasa, sehingga ini juga bisa memberikan spirit ini pada anak-anak muda, pada anak-anak SMK atau SMSR yang ada sekarang maupun mahasiswa-mahasiswa seni yang ada di ISI Yogyakarta ataupun mahasiswa-mahasiswa seni rupa yang lain pada umumnya atau juga pada seniman-seniman profesional. Karena seniman-seniman profesional selalu juga membutuhkan energi baru untuk bisa mendapatkan semangat-semangat yang terus-menerus. Saya ingin pendapat Pak Agus tentang fakta dari kenyataan kontemporer kemarin. Itu dominasi anak ISI dan juga anak SMSR tentu saja itu cukup kuat. Itu gimana menurut Pak Agus? Saya kira dalam kenyataannya memang begitu, bahwa dunia seni rupa Indonesia itu banyak didominasi oleh lulusan-lulusan
Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia ataupun juga ISI Yogyakarta yang hulunya itu merupakan SDM yang lulus dari sesri atau kalau dalam sekarang SMSR. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa proses pendidikan yang diberikan pada lembaga-lembaga pendidikan ini tentu saja terbukti memberikan satu atmosfer akademik yang baik, bisa memberikan pembelajaran maupun pengetahuan yang bisa terus-menerus memberikan spirit dan memberikan ilmu pada siswa maupun pada mahasiswa, sehingga mereka itu kemudian menjadi sangat kuat untuk ada dalam komitmen dunia seni itu. Aku berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa proses pendidikan yang diberikan pada lembaga-lembaga pendidikan ini tentu saja terbukti memberikan satu atmosfer akademik yang baik, bisa memberikan pembelajaran maupun pengetahuan yang bisa terus-menerus memberikan spirit dan memberikan ilmu pada siswa maupun pada mahasiswa, sehingga mereka itu kemudian menjadi sangat kuat untuk ada dalam komitmen dunia seni itu. Jadi ini bisa dikatakan bahwa komitmen yang kuat itu tentu juga terbangun oleh suasana akademis maupun sistem pendidikan yang ada dari sesri ataupun SMSR, ataupun kemudian jika itu diteruskan di ASRI, SDSRI ASRI ataupun di ISI Yogyakarta. Pertanyaan terakhir, Pak. Ini sekaligus jadi kebanggaan atau semacam untuk mawas diri atau bagaimana, Pak? Saya kira tentu kita harus berbangga dan bersyukur bahwa alumni sesri atau SMSR mempunyai pencapaian yang luar biasa, tidak hanya dalam skop nasional tetapi juga internasional. Di tingkat Asia ya? Iya, tetapi juga kita harus tetap waspada dan ini sekaligus harus menjadikan tantangan karena kompetitor-kompetitor kita di dunia internasional untuk perkembangan dunia seni rupa itu juga berkembang terus-menerus di tingkat ASEAN ataupun di tingkat Asia Pasifik. Kita mempunyai kompetitor-kompetitor yang juga secara kuat mengembangkan diri terus-menerus. Nah, sehingga saya kira forum seperti ini sangat baik untuk bisa kita jadikan sebagai aktualisasi maupun evaluasi. Sekaligus kaca benggala itu. Kaca benggala. Makanya di situ saya katakan sebagai aktualisasi sekaligus evaluasi. Oke, Pak Agus, terima kasih sekali, Pak. Selamat. Selamat berjumpa, Pak Warno. Selamat berjumpa, Mas Argo. Wah, ini kawan lama ini. Kawan lama. Sejak SMA kita Sejak SMA ya. Oke. Banyak peristiwa. Iya. Gimana Pak Warno sebagai kurator pada malam hari ini? Ini kayaknya pameran roadshow ya dari Jakarta dibawa ke Jogja ya. Gimana Pak ceritanya? Mas Argo benar. Ini Ikatan Alumni Sekolah Seni Rupa Indonesia. Anda tahu apa itu sesri? Mereka berorganisasi, punya alumni. Kemudian mereka berjalan panjang kemana-mana. Tapi kemudian kata hatinya mengatakan bahwa saya bisa berseni, bisa melukis, bisa bikin apa. Nah, mereka rindu, mereka ingin kembali pada kitoknya, yaitu berseni rupa. Nah, di situ sebenarnya tidak ada kerinduan untuk menemukan dirinya yang hilang. Dia berjalan kemana-mana, kehilangan dirinya. Melalui pertemuan itu dia sadar bahwa aku kehilangan diriku, ayo kita cari rame-rame. Dengan cara apa? Pameran. Nah, pameran ini ada satu cara. Pertama adalah merekatkan pertemanan. Kedua adalah mencari dirinya yang hilang. Dan kemudian ada peluang yang kemudian dia roadshow. Aku berdikari, yes, yes, yes.
Toko berdikari, yes, yes, yes. Nah, pameran ini adalah satu cara. Pertama adalah merekatkan pertemanan, kedua adalah mencari dirinya yang hilang, dan kemudian ada peluang yang kemudian dia roadshow dari Jakarta ke Jogja, dan kemungkinan nanti ada kesempatan dibawa ke Malaysia, ke Bali, dan ada satu kontak person yang ada tinggal di Amerika, tergantung komunikasi mereka dengan teman-teman yang di luar sana. Ya. Saya tadi sempat wawancara sama Pak Rektor bahwa ini semacam kayak kaca benggala dari anak-anak SMSR Sesri ya, dan juga anak asri atau isi juga. Gimana menurut Pak Warno? Kalau saya mau menjawab pertanyaan Mas Argo, itu menjadi adrenalin saya meningkat. Kenapa? Karena saya alumni. Oh iya. Alumni, dan saya selalu merasa begitu percaya diri sebagai alumni Sesri. Iya. Sesri itu pada sepotong waktu tahun 1980-an dan sebelumnya, saya lulusan 82, saya masuk 4 tahun ke belakang kan. Itu adalah satu sekolah dengan durasi 4 tahun yang di dalamnya ada proses akademik ketika siswa dibekali rasa percaya diri untuk mandiri sebagai seniman maupun punya kemampuan melanjutkan pendidikan yang jauh. Itu saya kira luar biasa. Jadi kalau hari ini ada kegalauan tentang sekolah kejuruan, dulu sudah pernah ada. Hanya negara saja yang sering aneh-aneh. Termasuk dengan SMA lain, dengan Brito misalnya. Brito, SMUK, Sesri, dan seterusnya itu sudah ada. STM, SEMEA, SEMET itu adalah mereka anak-anak level menengah yang beri kepercayaan diri luar biasa. Nah, kami menyadari itu, teman-teman ini, dan kemudian loh, mereka Sesri dan punya kemampuan yang bisa bertanding, bisa bertarung dalam banyak forum, why not kan? Ya sudah, saya kira memang kami merasa Sesri sekolah kejuruan ketika itu kami punya bekal. Punya bekal untuk dikembangkan dengan baik. Jadi kalau percaya diri itu ya tentu harus maksudnya bahwa kita punya bekal yang kemudian mampu menumbuhkan dirinya punya kepercayaan diri. Itu menurut saya penting karena punya skill mental. Bisa punya skill tanpa mental yang baik juga berbahaya. Punya mental yang baik tanpa skill untuk apa juga. Nah, dalam konteks pendidikan kejuruan termasuk Sesri menurut saya adalah level menengah, digembleng punya skill dan memiliki mental yang baik. Oke, Pak Warno. Terima kasih Pak Warno. Nah pemirsa, akhirnya Anda juga yang menentukan, dan setelah menyaksikan tayangan ini, akhirnya saya, Argo Pratomo Nugroho, RBTV Asli Jogja, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Yes.